Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan mencatat pentingnya memodernisasi potensi nuklir negara itu untuk mempertahankan kedaulatan. Gudang senjata nuklir Rusia adalah penjamin utama kedaulatan Federasi Rusia, kata Putin. Presiden Putin menegaskan bahwa senjata baru akan segera digunakan dan berkomitmen untuk pengembangan kemampuan pertahanan negara. Presiden mengatakan Rusia akan terus mempertahankan dan meningkatkan kapasitas senjata nuklirnya, yang terdiri dari rudal yang ditembakkan dari pesawat, kapal selam, dan peluncur dan silo seluler berbasis darat. Baru-baru ini Rusia merilis rudal balistik hipersonik berkekuatan nuklir diperlihatkan ke publik. Tak hanya satu rekaman, melainkan iring-iringan kendaraan pengangkut rudal hipersonik ditunjukkan. Rusia juga baru saja uji coba rudal balistik antar benua Yars RS-24. Memodernisasi militer Rusia, Presiden Putin menekankan perlunya meningkatkan penggunaan drone di tentara Rusia dan menunjukkan pengalaman negara itu dalam mengembangkan kendaraan udara tak berawak, UAV, bawah air, yang menurutnya harus ditingkatkan untuk menciptakan drone udara dan darat yang lebih canggih. Dia menyarankan untuk memodernisasi sistem komunikasi dan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan di semua tingkat pengambilan keputusan. Mencatat bahwa sistem yang cepat dan otomatis telah terbukti paling efektif di medan perang. Presiden Putin juga menyetujui sejumlah perubahan struktural yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam menanggapi NATO memperkuat pasukannya di perbatasan dengan Rusia dan berpotensi memperluas keanggotaan ke Finlandia dan Swedia. Проблемы в такой большой, сложной работе, безусловно, всегда появляются. Такая реакция может быть и эмоциональной, но нужно, безусловно, слышать тех, кто не замалчивает существующие проблемы, а стремится внести свой вклад в их решение. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была нашей силой, так и сегодня. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan negara-negara barat memberi sanksi keras kepada Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10. Tepatnya hari 301 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington pada hari Rabu. Ini kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak Rusia menginvasi sekitar 10 bulan lalu. Biden mengatakan dalam konferensi pers bahwa AS akan tetap bersama Ukraina selama diperlukan saat negara itu memasuki apa yang dijanjikan sebagai perang musim dingin yang brutal. Zelensky kemudian berpidato di pertemuan gabungan Kongres, membuat permohonan yang berapi-api untuk melanjutkan dukungan bipartisan menjelang transisi kekuasaan di Washington tahun depan yang menempatkan Partai Republik sebagai penanggung jawab DPR. Zelensky berharap anggota parlemen Amerika memberikan dukungan bantuan pendanaan besar yang mencakup sekitar 44,9 miliar dolar US dollar bantuan Ukraina. Bantuan mencakup rudal Patriot, 500 rudal presisi jarak jauh, beragam jenis roket, perlengkapan perang musim dingin, peluncur granat, tank hingga anti rudal HAR.